Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, pada hari Jumat 31 Januari 2025, Abraham Samad, Eros Jarot, ya, kemudian juga teman-teman dari LBH Muhammadiyah, BPHI, ya, dan kemudian juga kalangan-kalangan yang sangat kritikal terhadap Jokowi, ya, itu mendatangi gedung KPK. Mereka melaporkan dan juga berdiskusi dengan kalangan KPK, ya, agar KPK mengambil langkah untuk melakukan penyelidikan terhadap Agwan. Mereka anggap bahwa Agwan sebagai pemilik PT Agung Sedayu Group, ya, Agung Sedayu Group ini adalah orang yang tentunya bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan PIK 2, proyek PIK 2, proyek yang disebut sebagai proyek strategis nasional, ya. Dan tentunya, ya, PIK 2 bukan hanya terkait dengan dia sebagai proyek strategis nasional, tapi juga yang sekarang masih ramai diperbincangkan oleh halayak ramai di Indonesia, itu adalah bahwa bagaimana yang namanya pagar-pagar laut di sepanjang daerah Tangerang, ya, itu kemudian bisa dibangun, ya. Dan kemudian Anda juga tahu, ya, bahwa pagar-pagar laut itu sedikit demi sedikit dicabut oleh TNI Angkatan Laut kita, khususnya dari Marinir, ya, bekerja sama dengan rakyat di sekitar Tangerang dan juga tentunya dengan para nelayan yang selama ini terganggu dengan adanya pagar-pagar laut sepanjang 30 km lebih, ya. Dan Anda tahu, ya, pagar-pagar laut itu bukan hanya dibuat dari bambu sepanjang 5 meter, ya, tapi juga ada juga yang terbuat dari bambu yang juga dipasangi dengan plastik, ya. Dan Anda tahu akibat dari ulah pemasang pagar-pagar laut itu, tidak sedikit ikan yang kemudian mati tersangkut pada pagar laut itu, dan juga kapal-kapal nelayan itu juga tidak bisa melaut lebih jauh lagi, ya, untuk mencari ikan, ya. Dan kemudian kita juga tahu, ya, itu kemudian ternyata pagar laut itu bukanlah pagar laut semata, tapi di sekitar lautan itu seakan-akan sudah ada garis-garis batas mengenai siapa pemilik dari wilayah lautan tersebut, ya. Mengapa? Karena ternyata di atas di atas laut tersebut itu sudah dibangun atau diterbitkan apa yang disebut dengan sertifikat hak milik dan juga sertifikat hak guna bangunan. Presiden Joko Widodo mengatakan, kita lihat saja, kalau memang prosesnya legal, ya kita harus mengatakan itu legal, ya. Padahal kita tahu legal tidaknya sebuah keputusan atau legal tidaknya sebuah kebijakan bukan hanya dilakukan oleh orang-orang pada tingkatan bawah, ya, baik itu kepala desa atau kemudian pejabat pembuat akte tanah, ya, itu di di kecamatan ataupun di kabupaten, ya, itu pada tingkatan misalnya Badan Pertanahan Nasional, ya. Tapi juga mengapa itu bisa terjadi? Karena adanya suatu keputusan presiden yang menjadikan wilayah PIK 2 sebagai proyek strategis nasional, ya. Kita tahu sampai detik ini, ya, baik menteri-menteri yang pernah menjadi menteri ATR, ya, jadi agraria dan tata ruang, merangkap sebagai ketua BPN, dan kemudian dari satu periode ke periode yang lain, ya, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, saling silang pendapat, ya, dan kemudian saling mengatakan tidak tahu, dan kemudian juga mereka seakan-akan saling mengatakan bahwa bukan saya lupa, saya tidak tahu, dan kemudian yang jadi
tumpuan dari kesalahan itu adalah anaknya Pak SBY, yaitu AHY, ya. Jadi AHY itu seakan-akan karena tidak sedikit surat hak guna bangunan ataupun saham-saham itu keluar pada saat dia menjadi Menteri ATR dan juga Ketua BPN, ya. Sebelumnya kita tahu ya, mantan Panglima TNI ya, itu juga pernah menjadi Menteri ATR dan Ketua BPN ya, Pak Cahyadi ya, dan ini kemudian kita juga melihat bagaimana beliau juga mengatakan, waduh saya nggak tahu tuh kok bisa keluar surat-surat seperti itu. Termasuk juga wakilnya juga mengatakan, enggak, kita pastinya menteri maupun wakil menteri nggak tahu soal itu ya. Jadi Pak Cahyanto maupun wakilnya tidak mengetahui soal itu. Nah, kita lihat juga ya, apakah benar bahwa lautan itu tadinya adalah daratan, gitu kan? Karena tidak sedikit ya, baik itu seorang Letnan Jenderal Marinir ya, Purnawirawan mengatakan itu tadinya itu kayaknya itu daratan, kemudian terjadi penebalan dan kemudian akhirnya meluas ya, yang tadinya cuma sekian hektar menjadi luasnya sampai 60 hektar dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata lagi-lagi menurut suatu data yang diambil dari Google Map ya, tidak ada suatu perubahan yang berarti dari luas tanah yang kemudian menjadi lautan ya. Dari tahun kapan? Dari 1985 sampai 2025 ini. Apa yang dikenakan di sini adalah bahwa alasan bahwa telah terjadi suatu proses abrasi laut ya, yang kemudian menggerus daratan itu begitu hebat ya, dan kemudian akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan perubahan yang tadinya daratan menjadi lautan. Makanya soal hak guna bangunan ataupun sertifikat hak milik itu makanya dulu bisa dikeluarkan. Nah, mengapa kemudian baik Kapolri ataupun polisi itu kemudian tidak sedikit dikritik oleh banyak orang ya? Mengapa kemudian Kapolri diam, kemudian pihak kepolisian diam, baru kemudian belakangan Pol Airut itu ikut mencabuti bambu-bambu yang menjadi bagian dari pagar laut tersebut. Karena ternyata Aguan itu memberikan hibah untuk pembangunan yang disebut dengan markas markas Brimob di wilayah PIK 2 tersebut ya. Jadi markas pelopor A Brimob ya. Dan di situ Kapolri pada saat groundbreaking itu Kapolri menyatakan terima kasih kepada Bapak Aguan yang kemudian melakukan pembangunan ini, dan ini hibah, dan ini markas ini tentunya akan berguna bagi masyarakat Tangerang ya dan sekitarnya, dan khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Orang lalu bertanya, apa yang kemudian diharapkan pada masyarakat ya, kepada masyarakat dari adanya markas pelopor A Brimob tersebut ya. Kenapa demikian? Apakah benar-benar masyarakat yang akan diuntungkan ataukah Aguan dan pengusaha-pengusaha itu sendiri yang ternyata lebih diuntungkan? Karena bagaimanapun itu adalah daerah yang tidak berpenghuni ya, karena itu sebagian besar adalah wilayah di mana proyek-proyek dari Agung Sedayu Group masih terus berproses ya. Nah, itu yang terjadi ya, dan karena itu Anda tahu tidak sedikit cibiran-cibiran ataupun kritik-kritik terhadap polisi dan juga Kapolri ya. Dan Anda tahu ya, ini persoalan ini juga terkait dengan apa yang terjadi di IKN ya, karena Anda tahu Aguan juga adalah salah satu tokoh pengusaha yang kemudian ikut membangun IKN, dan Anda juga tahu keputusan Presiden semua yang melakukan investasi di IKN itu mendapatkan suatu hak guna usaha selama hampir 2 abad ya. Saya lupa apakah angkanya 190 tahun atau 195 tahun. Tapi kalau Anda lihat ya, itu yang makanya dulu ada orang mengatakan, wah lebih hebat daripada VOC gitu kan. Kok bisa sampai memberikan hak guna usaha sampai hampir 2 abad lamanya. Dan kemudian orang bertanya, apakah ini tidak lagi-lagi melanggar aturan yang ada di Republik Indonesia ini?
dan apakah kemudian keputusan presiden tersebut itu sudah merupakan proses dari sidang-sidang di kabinet ya, ataukah kemudian kalau presiden ingin melakukan apa, semua anggota kabinet diam saja dan kemudian tidak ada yang misalnya memberikan masukan bahwa jangan Pak itu dilakukan. Kenapa? Karena itu melanggar hukum ya. Kenapa itu juga, dan jangan Pak itu dilakukan karena itu melanggar pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 misalnya kan. Dan tapi yang jelas ya, kita tahu polisi ini juga masih kemudian menjadi bahan kritikan. Kenapa? Karena di masa Jokowi lah ya, yang namanya aparat kepolisian dari yang tertinggi sampai yang ke bawah itu menjadi alat kekuasaan dari seorang presiden. Ya. Nah, saya tidak akan berkepanjangan ya. Saya ingin membacakan sebuah atau pointers ya yang dibuat oleh seorang purnawirawan perwira tinggi Polri ya, yang kebetulan saya kenal selama lebih dari 20 tahun lamanya ya, dan beliau adalah seorang polisi yang benar-benar sangat terhormat di mata saya ya, dan kemudian banyak sekali berdiskusi dengan saya ya, dan apa yang dia katakan itu adalah sesuatu yang benar-benar apa istilahnya tuh sangat berguna ya. Beliau mengatakan ya, jadi ada beberapa butir masukan yang terkait dengan persoalan Polri itu ya. Satu, beliau katakan Polri harus kembali ke jati dirinya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 ya, khususnya pasal 13 ya. Kemarin saya sudah bahas juga mengenai Undang-Undang TNI ya. Sekarang saya juga ingin menambahkan apa yang terkait dengan Polri. Dua, Polri harus kembali ke profesinya sebagai aparat penegak hukum, pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Dan tentunya juga menjaga Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Poin ketiga, beliau menulis ya, Polri harus menarik diri dari keterlibatannya dalam arena politik dan kekuasaan pemerintah. Keempat, siapapun pemimpin pemerintahan dari partai politik apapun, Polri harus netral dan dapat serta berwenang melakukan tindakan-tindakan kepolisian tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Polri sebenarnya mampu dan profesional menangani apapun jenis kejahatannya, mulai dari kejahatan-kejahatan di jalanan, ya, kejahatan-kejahatan yang berdasi, kejahatan-kejahatan politik, pelanggaran HAM, sekalipun. Jadi Polri bisa melakukan itu semua ya. Asalkan Polri terlepas dari cengkraman politik dan juga kekuasaan pemerintah. Keenam, ya, beliau mengatakan Polri jangan lagi digunakan sebagai alat kekuasaan yang menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan dan juga tujuan politik tertentu. 7. Di zaman Orde Baru atau era Pak Harto, ya, militer digunakan sebagai alat kekuasaan dan politik. Sekarang, di era demokrasi, penegak hukum, dalam kurung, Polri, Kejaksaan, KPK, MA, pengadilan, dan lain-lain yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan kemauan politik penguasa. Ini saya tambahkan ya, bukan cuma MA, tapi juga Mahkamah Konstitusi. Ya. 8. Polri harus benar-benar independen, terlepas dari pengaruh, iming-iming, tekanan, serta keinginan dari pihak manapun, baik kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Ya. Contoh, tidak ada pengaruh dari manapun dalam rangka promosi jabatan di Polri, kita juga sudah bahas kemarin. Sekolah, kemudian apakah seorang anggota Polri kalau dapat promosi itu harus sekolah dulu ya, kemudian pindah tugas ya, serta dalam penanganan kasus-kasus apapun. Jadi Polri itu harus independen, nggak boleh misalnya ada perintah stop atau lakukan atau laksanakan, gitu nggak boleh gitu kan. Dan kemudian ya, karena di Polri sejatinya sudah ada sistem yang mengatur hal-hal tersebut ya secara profesional. Merit system juga berjalan, assessment test juga berjalan, standard operating prosedur mengenai penyelidikan, penyidikan, pengawalan,
pengamanan, dan lain-lain. Sesungguhnya itu sudah ada. Ya. 9. Kalau Polri ingin kembali ke jati dirinya, bekerja secara profesional, berlandaskan yuridis teknis dan juga etis, ya, maka jauhkanlah polisi atau Polri ya, dari pengaruh politik dan kekuasaan. Percayalah, selama Polri masih dalam cengkraman politik dan kekuasaan, kita jangan bermimpi. Ya. Ini beliau menulis kata bermimpi itu dengan huruf besar semua ya. Polri akan bekerja secara profesional yang membela, menegakkan kebenaran, membela rakyat kecil yang disegani dan dipuji masyarakat luas. Ya. Dalam kurung, beliau juga menambahkan, sekarang hari-hari ini polisi sangat terpuruk di semua levelnya, ya, dari Polsek sampai Mabes Polri, dari Bintara sampai para pati, ya, bahkan Kapolri, ya, karena ketidakprofesional aparat Polri. Ya. 10. Kalau perlu, Kompolnas ini atau para komisioner, pejabat-pejabatnya, betul-betul dipilih dari tokoh-tokoh independen, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang betul-betul independen dan tidak ditunjuk dan terkait dengan politik dan kekuasaan. Agar Kompolnas bisa memilih Kapolri yang independen dan selanjutnya Kapolri beserta jajarannya ya, dapat melakukan penyidikan terhadap siapapun, termasuk presiden sekalipun. Ya. Dalam kurung beliau juga menambahkan, walaupun harus banyak mengubah undang-undang yang terkait dengan Polri dan Kompolnas. Itu seharusnya Kompolnas itu tidak berada dalam undang-undang Polri, tapi menjadi bagian dari undang-undang yang tersendiri. Kemudian, ya, beliau juga memberikan suatu rekomendasi ya. Kalau kita ingin memperbaiki persoalan hukum yang ada di Indonesia, ya, sebaiknya perbaiki lembaga aparat penegak hukumnya. Ganti Kapolri, ganti Ketua KPK, ganti Jaksa Agung, Mahkamah Agung, dan lain-lain yang terpisah dengan kekuasaan dan politik. Ya. Jadi yang namanya aparat-aparat ini harus benar-benar sesuai dengan azas trias politika. Ya. Selama aparat apapun digunakan dan ditarik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dan politik, selama itu juga aparat dan lembaga aparat tersebut ya tidak akan profesional. Ya. Sudah pasti membela kekuasaan yang korup, bukan membela kepentingan masyarakat, rakyat, bangsa, dan negara. Ya. Jadi selama yang namanya aparat dan juga institusinya itu tidak independen, selama itu pula pastinya aparat-aparat di dalamnya itu lebih condong untuk dekat dan juga membela penguasa ketimbang membela rakyat. Ya. Sekarang rakyat, bangsa, tanah air menjadi komoditi oleh penguasa dan oligarkinya demi melanggengkan mereka dan tidak ada hati nurani, etika dan juga rasa takut ya, apalagi itu terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau beliau menggunakan dalam bahasa Islam ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ini adalah lagi-lagi poin-poin yang dikirimkan kepada saya dari seorang purnawirawan jenderal polisi ya, yang saya memang sudah mengenalnya cukup lama ya, ketika beliau masih menjadi atau berpangkat perwira menengah di polisi ya, sampai beliau pensiun dengan pangkat bintang 2 polisi ya. Jadi memang tidak sedikit sebenarnya ya, baik itu purnawirawan polisi ataupun juga orang-orang di kepolisian negara Republik Indonesia yang sebetulnya masih punya hati nurani, yang sebetulnya mereka itu masih merupakan polisi merah putih, polisi yang benar-benar ingin menjadi pelindung, pengayom, dan juga pelayan masyarakat. Tapi Anda tahu, mereka tidak bisa bergerak, mereka tidak bisa bersuara, karena bagaimanapun yang namanya jenjang kepangkatan itu sangat menentukan independensi mereka. Dan inilah yang menjadi bagian dari tugas suci yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo. Pikirkanlah, kalau memang kita ingin memperbaiki persoalan hukum atau membereskan persoalan hukum yang ada di Indonesia, apa yang dikatakan oleh pensiunan Pati Polri itu bisa menjadi
bagian poin-poin yang sangat penting. Jadikanlah institusi polisi dan juga aparat kepolisian negara dari yang namanya tamtama sampai yang jenderal ya, itu harus benar-benar independen dan mengabdi untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan. Dan ini juga sesuai dengan pidato Bapak Presiden sendiri ya, dalam apa istilahnya itu rapat pimpinan TNI Polri ya, bahwa yang namanya itu seorang polisi ataupun TNI yang berpangkat jenderal itu harusnya mereka lebih berpihak pada rakyat dan juga lebih mendarma baktikan yang namanya jiwa dan raganya untuk kepentingan nusa, bangsa dan juga rakyat Indonesia. Berikan pendapat Anda.